A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube yang setia, senang ketemu kembali dengan Anda semua. Semoga sehat selalu, rezeki selalu berlimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo sahabat YouTube yang setia, jangan lupa dukungannya agar channel kita ini terus berkarya. Cerita ini guys, pada saat itu saya dalam kondisi yang benar-benar tidak menentu. Pada saat itu dapat makan pun alhamdulillah. Saking bingungnya saya pada saat itu memohon petunjuk kepada Allah. Karena saya sudah 1 tahun, hampir 1 tahun tinggal di pendopo, tapi saya tidak tahu apa yang aktivitas yang harus saya lakukan begitu. Sehingga pada saat itu saya sampai meminta petunjuk kepada Allah, apakah saya harus kembali ke Jawa, apakah saya harus kembali ke Bengkulu, apakah saya tetap tinggal di pendopo ini atau bagaimana. Sehingga pada akhirnya saya juga dapatkan petunjuk bahwa saya harus tinggal di pendopo ini. Itulah ceritanya guys, maka saya sampai sekarang tinggal di pendopo. Oke, selanjutnya di sini saya menceritakan guys bahwa saya itu suka berzikir, tapi sebelum saya berzikir saya suka tawasulan terlebih dahulu. Tawasulannya itu bisa sampai 45 menit, lebih kurang segitu. Dan saya juga suka tawasulan kepada para pahlawan nasional, khususnya Bung Karno, yaitu Bapak Proklamator kita dan pahlawan revolusi. Dan saya pada waktu itu saya lebih fokus kepada Pierre Tendian. Mengapa saya pilih Pierre Tendian? Karena Pierre Tendian ini adalah yang masih muda, belum menikah, dan dia satu-satunya menurut pengetahuan saya dia itu beragama Kristen, bukan Islam gitu. Saya suka tawasulan kepada Bapak Proklamator yaitu Bung Karno karena ceritanya yang sangat menarik, dan ditambah lagi banyak cerita tentang kesaktiannya dan keadaannya setelah meninggal dunia. Saya mengetahui dari banyak cerita tentang mistis dari Bapak Bung Karno, sehingga sampai sekarang saya sering tawasulan dengan beliau dengan harapan untuk punya kotak batin selalu tersambung dengan beliau, dan kiranya beliau mengenal saya gitu, lebih kurang begitu. Seiring dengan waktu, setelah berjalan dalam waktu yang cukup lama, akhirnya saya bisa ketemu dengan Bapak Bung Karno dalam sebuah perjalanan. Jadi pada saat itu saya dalam suatu perjalanan, dan saat bertemu kami pun bersalaman bersalaman biasa seperti layaknya kita sesama teman atau sesama tetangga. Kalau pas ketemu gitu saja, nggak ada yang dilebihkan, nggak ada yang berlebihan, semuanya yang sewajarnya. Setelah bersalaman kami tidak banyak bicara, kami membicarakan hal yang seperlunya saja, dan hanya dari cerita dia hanya nanya kepada saya gitu, apa kamu punya uang gitu sekarang. Terus saya bilang terus terang saja, sepeser pun saya nggak punya uang, bahkan saya sekarang ini mau makan saja alhamdulillah bisa cukup gitu. Saya pun ceritakan bahwa saya sekarang ini tidak punya pekerjaan yang mantap, yang mapan, belum punya kan gitu. Memang pada waktu itu saya belum punya pekerjaan apa-apa ya, aktivitas apapun saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan di pendopo ini. Lalu dia bilang, saya punya ada sedikit uang yang masih tersisa di bank, kata Bapak Bung Karno itu. Terus dia bilang, kamu tunggu di sini ya, nanti saya ambil uangnya dulu di bank katanya. Terus setelah itu dia pergi, dia ke bank.
Dan beberapa lama kemudian Bapak Bung Karno datang lagi, dan terus dia bilang, uang saya cuma inilah sisanya, katanya, yang lainnya nggak ada lagi gitu kan. Terus dia kasihkan uang itu kepada saya, dan saya lihat cuma satu lembar, yaitu Rp50.000. Terus kata Pak Bung Karno, nah ini ambil ya untuk kamu. Uang ini saya kasih kepada kamu, tapi cuma inilah, sebab sisa uang saya di bank itu cuma inilah sisanya, katanya. Dan uang itu saya terima, dan saya bilang terima kasih Pak Bung Karno, kan gitu. Setelah dia memberikan uang, dia pun mengajak saya melihat keadaan rumahnya, dan saya ikuti, dan dia masuk ke rumahnya, masuk ke dalam. Saya pun melihat-lihat rumahnya, masuk sebentar di ruang tamu saja, dan saya lihat ada istrinya kan gitu di ruang keluarga, tapi saya tidak langsung mengambilnya, tidak. Dan setelah saya udah tahu, dan saya lihat Pak Bung Karno itu langsung ke dapur, gimana ya, menghilang ke dapur, dan terus saya langsung pulang, keluar saja dari rumah itu, dan langsung pulang gitu. Jadi di rumah itu tidak banyak yang saya lakukan, karena Pak Bung Karno setelah masuk ke rumahnya, dia seperti punya kesibukannya sendiri, dia langsung ke dapur menghilang. Dan setelah saya merasa cukup, ya yang penting saya udah tahu rumahnya, lalu saya keluar rumah untuk kembali ke rumah saya. Itulah guys pertemuan saya dengan Pak Bung Karno, dan setelah saya merasa bisa bertemu dengan Pak Bung Karno, saya pun kepingin bertemu dengan pahlawan revolusi yang menarik bagi saya itu Pierre Tendian, karena Pierre Tendian ini dia seorang jejaka, ya. Dia itu ya gimana ya, kita kembalikan ke kita saja, bagaimana keadaan orang tuanya melihat putranya yang mengalami peristiwa yang seperti itu gitu. Kita tahu bahwa Pierre Tendian itu dia itu meninggal dalam peristiwa yang kita kenal dengan pahlawan revolusi, di mana dia disiksa, dibunuh, kemudian masukkan ke dalam lubang buaya, ya, ke dalam sebuah sumur. Dan diperkirakan mereka dibuang itu masih dalam keadaan hidup-hidup, dan sebelum dibuang disiksa dulu. Coba kita bayangkan betapa sadisnya dan betapa sedihnya kedua orang tuanya melihat kenyataan yang ada. Akhirnya setelah beberapa lama saya pun bisa menemui tempatnya, kan gitu. Saya berjalan ke suatu perkampungan, dan saya ingat benar itu saya berjalan menuju sebuah kayak jalan gang, dan di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan itu ada suatu perkampungan, dan di situ rumahnya seperti rumahnya orang desa, rumah tinggi semua, dan terbuat dari kayu gitu kan. Dan saya masuk ke kampung itu, tapi kelihatannya nggak ada satupun orang yang ada di sana kan itu. Setelah saya merasa tidak ada orangnya, saya pun kembali ke jalan yang saya lalu tadi, dan saya ingin menuju ke jalan raya kan gitu. Tapi di jalan itu saya sempat bertemu dengan beberapa orang yang juga masih anak muda kayaknya gitu. Terus saya ini tanya, saya tadi mau ke tempatnya Bapak Pierre Tendian. Tapi di sana itu kampungnya sepi banget, nggak ada seorang pun. Saya bilang, terus Bapak Pierre Tendiannya kemana? Terus dia jawab, Bapak Pierre Tendian sekarang itu sedang ke Jakarta, ada urusan. Katanya dia juga sering bepergian ke Jakarta, katanya jarang dia di rumah, katanya gitu. Kemudian saya meneruskan perjalanan menuju ke jalan raya, dan saya menyeberangi di sebelah kiri jalan, ya. Dan di situ saya terus menyelusuri ke arah barat, ya. Dan belum berapa lama saya berjalan, saya menemui di sana itu ada
pagar yang bagus, di dalamnya ada sebuah gedung yang sangat bagus, dan saya perhatikan di situ gedung yang paling bagus, yang paling besar di daerah situ, saya perhatikan seperti itu. Dan saya ingin sekali untuk bisa masuk ke dalam gedung itu, ingin tahu apa sih isinya, kok bagus banget gedungnya kan gitu. Saya lihat ada beberapa orang yang keluar masuk ke dalam gedung itu, bahkan ada yang baru masuk ke dalam pagar itu, mau masuk ke gedung itu, dan saya pun ingin masuk kan gitu, dan saya coba masuk juga ke dalam pagar di depan, masih berada di depan halaman gedung itu, saya sudah mendengar suara bentakan, suara teriakan, loh kayaknya ini gedung, saya merasa pada waktu itu ini adalah gedung tepat mungkin pergulatan, tapi pergulatannya ini kok sadis banget sampai meraung kesakitan, bentakannya itu keras sekali kan gitu, sehingga saya menjadi takut. Karena saya takut untuk masuk gedung itu, saya merasakan di sana itu nggak beres dalam gedung itu, sehingga saya keluar lagi dan saya meneruskan lagi perjalanan, menyusuri jalan raya itu. Dan beberapa lama kemudian saya pun bertemu dengan sebuah jalan yang menuju sebuah perkampungan juga, ada sebuah gang kayaknya gitu ya. Dan di sana ada beberapa orang yang mau masuk ke jalan tersebut, dan saya pun dengan mereka sempat bertegur sapa. Kemudian dia menyapa saya dengan baik, bahkan dia menawarkan saya untuk bisa mau ikut ke tempatnya, tapi saya menolak karena saya takut, karena nanti ini kenapa juga, karena mereka kan bukan orang kita kan, mereka adalah makhluk gaib kan gitu ya. Nah, kemudian saya pamitan pulang saja, terus saya pulang lagi, saya menyusuri jalan tadi, saya lewati gedungnya tadi, tapi nggak saya peduli amat. Saya waktu pas saya lewat lagi, masih juga terdengar bentakan, suarakan arungan gitu ya. Tapi saya lewat saja, terus saya nyebrang lagi kembali ke jalan tadi, sehingga saya kembali ke pulang kan gitu. Jadi itulah guys sih ceritanya saya bisa ketemu dengan Pak Bung Karno, dan ceritanya itulah Bapak Pierre Tendian. Tapi sepertinya kalau menurut pendapat saya, dia itu gimana ya, dia masih suka ke Jakarta kan gitu ya. Jadi dia tuh mungkin, kita nggak tahu ya masalah gaib, yang penting perkampungannya itu saya perhatikan perkampungan untuk orang-orang Kristen semua kan gitu kan. Dan dia masih sering bolak-balik pergi ke Jakarta, bahkan dia jarang di rumah, dia sibuk pergi ke Jakarta, ada urusan kan, nggak tahu saya urusan apa. Tapi yang menurut yang saya banyak baca cerita-cerita, bahwa para waliullah kita dulu ya, para ulama-ulama kita dulu mungkin gitu ya, atau gimana, yang jelas saya banyak baca cerita bahwa mereka masih mengamati ya, mengamati seperti Prabu Siliwangi ya, seperti yang lain-lainnya itu kan, dia masih untuk mengawasi keadaan negara Nusantara kita ini kan gitu. Itu menurut ceritanya. Jadi saya kira persis seperti itu. Mereka masih sibuk untuk terus mengawasi agar Nusantara kita ini tetap terjaga kan gitu. Oh ya guys, mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih maknanya ini saya diberi uang oleh Pak Bung Karno. Dan setelah saya amati, saya diberikan uang oleh Bapak Bung Karno itu dari bank, dia ngambilnya dari bank terus langsung diberikan ke saya. Itu maknanya itulah yang alhamdulillah sekarang ini saya bisa mendapatkan gaji dari bank gitu. Jadi saya bisa mendapatkan gaji dari bank ini adalah makna dari pemberian dari Bapak Bung Karno, yang pada waktu itu saya tidak punya pekerjaan yang benar-benar bisa membuat kehidupan yang lebih lancar kan gitu. Walaupun sekarang ini saya masih minim, tapi alhamdulillah saya
sudah bisa merasakan makna dari Pak Bung Karno yang telah memberikan uang kepada saya itu dulu. Inilah maknanya, sehingga sampai sekarang saya bisa mendapatkan gaji yang ditransfer lewat bank kan gitu. Jadi saya bukan jadi pegawai bank, tapi saya bisa mendapatkan gaji yang ditransfer lewat bank. Masalahnya ini guys, saya juga pernah dulu tes di kantor bank, itu pesertanya cuma orang 12 guys ya. Coba bayangkan, peserta 12 orang, yang lulus 8 orang, tapi saya yang tidak lulus. Berarti hanya 4 orang yang tidak lulus. Peserta cuma 12 orang. Itu pengalaman saya. Jadi mengapa saya tidak lulus? Bukan saya goblok ya, kalau mengukur daripada ya nilai seperti itu, rasanya saya nggak mungkin ya. Sebab saya juga pernah waktu itu tes di kantor Telkom, dari sekabupaten Bengkulu Utara itu yang bisa lulus waktu itu cuma saya seorang tuh, yang saya tahu, yang bisa mengikuti tes kedua yang dari sekabupaten Bengkulu Utara itu hanya saya sendiri yang lulus pada waktu. Tapi pas tes kedua, tes ketiga tidak lulus, ya nggak tahu kita ya. Sebab kalau mau diperhitungkan kalau menurut nilai ya nggak mungkin nggak lulus ya. Tapi kita nggak tahu rahasianya apa. Yang jelas mungkin nasib kita bukan di situ, gitu saja. Jadi kita tidak usah mengambil kambing hitam, berarti suratan kita bukan di situ. Sebab kalau mau jalan, jalannya sudah terbuka. Coba bayangkan, mau tes di bank ya, pesertanya cuma 12 orang ya. Kita pada waktu itu boleh dikatakan lingkungan mereka kan gitu ya. Jadi sedikit banyak kenalan banyak, tapi hanya punya kenalan saja ya. Sakunya nggak ada ya kan gitu. Mungkin begitu. Tapi yang jelas kita jangan mengukur kesana kemari. Yang jelas itu bukan jalan kita. Kita tidak usah mengambil kambing hitam. Mungkin jalan kita ada di jalan yang lain. Tapi alhamdulillah saya pun sekarang ini, kalau dulu sih merasa sedih, merasa ibaratnya menaruh benci kepada seseorang yang sok mau membantu kita, ternyata dia itu memang bukan membantu kita. Ya banyak alasan, mungkin faktor kita untuk mendukung kita itu dia, faktor kita nggak mendukung. Tapi sekarang ini saya merasa bahwa itu bukan jalan kita. Ini untuk pelajaran bagi kita semua guys ya. Jadi kalau misalnya kita memang pada saat itu kita egonya tinggi, maunya pada saat itu ya, jangan tren itu di bank, kantor Telkom ya. Jadi kantor Pemda zaman itu, jadi kita nih inginnya kantor Pemda kerja, inginnya pada waktu itu di kantor Telkom, di kantor bank, karena gajinya gede ya. Jadi kita tidak seperti itu. Yang penting kita terima apa adanya, syukuri, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.